kapasitor keping sejajar ya. Jadi ini namanya A, luas keping, satuannya meter kuadrat. Ini namanya D, jarak antar keping, satuannya meter. Kita bisa ngitung kapasitasnya, C dengan epsilon 0 per D. Epsilon itu adalah permisivitas di ruang vakum. Ya, mulai sekarang bisa kita pakai udara aja lah. Nilainya 8,85 10 pangkat min 12. Ya. Jadi A-nya sudah ada, D-nya ada. Itu kalau di udara, jadi namanya CO aja, C. Nah sekarang kalau C di bahan, rumusnya C kali dengan epsilon L. Yang kita buat lagi, jadi kali epsilon L kali A per D. Nah ini R ini adalah permisivitas relatif. Tuh, relatifnya. Jadi tergantung di bahan di mana ya. Jadi nilainya kalau di kaca beda dengan di air, beda dengan di minyak. Nah itu kalau ngitung kapasitas dari kapasitor. Jadi kapasitas kapasitor itu kapasitasnya tergantung dari faktor-faktor. Pelajaran apa ini Pak? Fisika. Faktor-faktornya apa? Faktor-faktor yang berpengaruh pada kapasitas kapasitor. Kita lihat aja rumusnya. Rumusnya ada namanya A, benar nggak? Ada buntu berarti luas. Makin besar luasnya, makin besar kapasitasnya. Ada lagi namanya jarak antar keping, D. Makin berdekatan berarti makin kecil, C-nya yang besar. Kebalikannya. Kalau D-nya besar, berarti C-nya kecil. Ketiga, namanya konstanta elektriknya. Apa? E. Epsilon 0, bacanya epsilon. Nah, Ini bacanya epsilon ya. Tuh, ini dia. Dan kita ruang vakum atau udara. Sekian nilainya ada tetapan semua dia. Itu epsilon U-nya gitu ya? Iya di udara. Di udara masih gini aja dia. Kalau di bahan ada konstanta di elektriknya. Di elektriknya atau sama aja sebut juga permisivitas relatif ya. Permisivitas relatif. Nah, jadi faktor-faktor cuma 3 ini aja. Luas, jarak antar keping, sama konstanta di elektrik. Artinya di mana ditaruh beda kapasitas kapasitornya. Nah, itu cara itunya. Sekarang hubungan seri paralelnya dalam rangkaian. Secara teknis, kapasitor ini berkebalikan dengan resistor. Kalau seri, memang sama bentuknya seri ya. Nah, ini listrik juga ya? Nah, tapi statis kan. Nah, seri. Oh, kalau kapasitor itunya sama gitu ya? Ya betul, kepingnya sejajar tuh, keping sejajar ya. Kepingnya sama panjang dia. Kapasitor begitu. Kalau PGR kan satu panjang satu pendek, menentukan kutub positif negatifnya. Nah kalau seri begini, sama kayak resistor dia, secara susunan. 4, misalnya ini 12, 24, 48, misalnya farad ya. Satuannya farad ini. Farad. Kembali 30. Atau F besar boleh. Nah, kalau di seri, kalau resistor kan ditambah 3 kan? Kalau di kapasitor dibalik. 1 per D seri dibalik. 1 per 12 tambah 1 per 24 tambah 1 per 48. Buat apa?
12 48 sama 12 dapatnya 48. Susu tadi 4 2 1. Tinggal dibalik. Bukannya dia sama aja dia bakal ganti juga. Ya itu Oh. punya dia. Dia kemarin datang ke rumah gua. Bayarnya ke gua. Astaga. Ke paralel Nitip ke gua. Dia udah balikin belum? Udah. Oh, ya gue belum cok. Kalau belum kan sama aja dia 2 datang farad, lagi. 3 farad, 4 farad. Kalau paralel begini lebih mudah farad, tinggal diapain? Ditambahin C paralelnya dengan 2 Ya. tambah 3 tambah 4 9 farad. Ingat ya, jadi selalu satuannya itu farad, tapi juga kadang-kadang ada satuan yang kecilnya. Ada namanya M, mili. Mili itu kakak mi 3. Ada namanya mikro, kurangkan min 6. Jadi ada ketemu misalnya mikrofarad. Ada M, nano 9. Ada P, pico min 12. Nah ini konversi satuan dari kapasitas kapasitornya. Nah sekarang contoh dalam rangkaian, contohnya soal dalam rangkaian. Misalnya kita buat gini aja ya, sederhana dulu. Dihubungkan dengan arus DC, misalnya 12 farad, 6 farad, 9 farad. Nah, sambungkan dengan arus misalnya 10 volt. Ada 3 kapasitor, masing-masing 9 farad, 12 farad, tambah 6 farad dihubungkan seperti gambar. Ditanya muatan masing-masing dan kapasitas masing-masing. Ditanya muatan dan tegangan di setiap kapasitas kapasitornya itu. Sekarang misalnya juga ada begini, kita perlu masuk sini. Q itu CV, Q itu muatan, katanya apa? Kolom. C itu potensial tegangan, katanya volt. C tadi apa C? Kapasitas, Bawang vakum. kapasitas kapasitor. Hmm. Katanya farad. Berarti rumus Q adalah C kali V. Dari C Q per V kali V Q per C. Nah sekarang di sini coba caranya kita mulai. Ini yang dia mana dulu kita cari? Yang 12 sama 6. Nah ini secara paralel kan? Kalau paralel mana C paralel? Ya kayak gitu. Ditambah tinggal. Paralel tambah, jadi 12 ditambah 6 40 farad. Berubah rangkaiannya begini sekarang. Ya enggak? Oh, kebalikan ya? Kebalikannya resistor benar. Resistor kalau dia paralel kan 1 per seri tambah, dia kebalikannya. Ini 18 farad, ini 9 farad, ya enggak? Diapain ini? Super. Jadi 1 per cetot 6. 1 per 9 tambah 1 per 18. 18 per 3. 3 per 18. Nah, 2 tambah 1 6. totalnya dengan 18 per 3 6 farad. Dapat itu, kita dapat Q. Apa Q? Muatan. C kali V, quantity. C capacity, voltage. Itu C ya? C. Oh, berarti 6 kali 10 gitu. Kapasitas 60. 60. Dapat 60 volt. Itu secara global. Nah, sekarang kita mau cari permuatan. Q-nya secara muatan gitu. Cara muatan total. Ibarat kalau kayak baterai itu dicas, ya kan? Kan dipasang seri itu. Kalau baterai itu dicas misalnya gini, kita logika aja. Satu baterai ini penuh 2 jam. Dicas. Sampai sini. Satu baterai dicas 2 jam penuh. Berarti kalau 2 baterai butuh berapa? 4 jam setengahnya. Satu baterai butuh 2 jam misalnya logikanya totalnya. Kalau 2 baterai berarti butuh 4 jam kan? Sekarang baru 2 jam sudah cabut.
Apakah satu baterai ini duluan yang penuh, ini masih kosong benar? Enggak kan? Enggak masih. Pasti kebagi rata kan? Kebagi rata semua kan? Oh, Nah, iya. sama-sama gitu. Nah, jadi muatan di setiap ini sama artinya kita buat. Contoh ini contoh aja. Nah, jadi aturannya gini aturannya. Kalau seri Q sama. Tapi kalau paralel V sama. Ya, jadi kalau seri Q-nya sama, muatan sama, kalau paralel V-nya sama. Artinya apa? Seri nggak ini? Seri. Jadi saat ini sudah mencapai totalnya kuatannya menjadi 60 kolom. Di sini 60 kolom. Di sini pun 60 kolom. Jadi muatan di 9 farad sama dengan muatan di 18 farad. Kenapa? Ya karena muatannya seri, karena bentuk seri. Pasti muatan sama. 60 kolom. Nah, 18 farad ini kan terjadi akibat rangkaian paralel dari 12 sama 6 kan? Nah, kalau paralel itu yang sama apa? Voltasenya. Nah, sekarang kita cari dulu voltasenya dulu aja mendingan. Nah, sini kita membagi nih. Voltase 1, voltase 2 ya enggak? Voltasenya beda nih otomatis. Voltasenya beda kan? Kita mau cari dulu perbandingan gimana. Sekarang di sini 1:2 lah. V itu apa? Q per C ya? Ya. Q-nya berapa di sini? Q-nya 9. 9. Q-nya, Q muatannya 60. C-nya 9. dapatnya 30 per sorry bagi 3 20/3 lah. 20 20/3. per 3 volt. V2 Q-nya berapa sini? 60. Sama 60 juga. Q per C 60 per 18 bagi 3 20 per 20/9. 6. 6 volt. Coba tambahin. Beda lah. Ditambahin berapa sini ya? 20 per 3 tambah 20 per 6. Samanya kan ini 40 per 6 kan? Iya. 40 per 6 ditambah 20 per 6. 60/6. 60 per 6 di berapa? 10. 10. Cocok nggak? 10 volt. Ini tambah ini. Nah, sekarang jelas ini. Voltase di 9 farad itu dengan berapa satunya? 20 per 3 volt. Di sini voltasenya sama. Di sini juga V2, di sini V2, di sini juga V2. V-nya dapat segitu. Kita dapat Q-nya. Apa bos Q? Q di 12 farad. Q itu C kali V. C-nya berapa ini? 60. 12. Yang ini. Oh. Kita persatukan. 12. Voltasenya berapa? V2. 20/6. 20 per 6. Coret-coret 2. 40. 40 kolom. Sekarang kita cari muatan yang di 6 farad. CV. C-nya berapa? 6. Voltase sama nggak? 12 farad sama 6 farad? Sama. Sama karena dia paralel. Paralel sama voltasenya. Voltasenya 20 per 6. Coret-coret. Nah, sekarang coba tambahin. Berapa ini? 60. 60 kolom. Cocok nggak dengan muatan di sini 60 kolom ini? Tuh dia. Nah, jadi ketemu semua muatan dan muatan masing-masing di setiap kapasitor dan tegangan di setiap kapasitor.